Seluruhan Atalarik beli tanah itu kan ada 1 hektar lebih. Dia cicil beli, cicil gitu kan. Nah, pada saat dia digugat, putusan pengadilan itu hanya membatalkan dua sertifikat yang luasnya adalah 2.400 kalau tidak salah ya. 2.000 lebih lah meter persegi. Tetapi yang dieksekusi 5.000 meter. Terus mereka suruh menyerahkan aset itu 7.000 meter lebih. Putusan itu, jadi putusannya berbeda-beda. Di dalam eksekusi 5.000 meter. Kan aneh gitu, lucu. Makanya itu yang saya bilang bahwa kami akan melaporkan ke Komisi Yudisial dan Hakim Dewan Pengawas Mahkamah Agung untuk dieksaminasi putusan ini. Begitu. 7.000 itu menurut Abang dari mana sehingga mereka mengatakan 7.000? Itu yang kami bingung. Dia cara ukurnya dari mana? Itu kami bingung. Dan yang lucunya lagi, yang menggugat ini Dede Stasno itu suratnya itu surat hak pakai. Hak pakai bisa mengalahkan AJB dan juga sertifikat. Itu saya bingung dari mana ceritanya itu. Ini dunia ini sudah terbalik-balik. Ini di luar logika manusia. Jadi harusnya Atalarik itu adalah pembeli yang beretiket baik yang harus dilindungi hak-haknya. Tapi ini malah bisa kalah dari hak pakai. Ya, saya nggak tahu lah. Hasil mediasi dari pihak Atalarik meminta supaya prinsipalnya hadir. Sementara prinsipalnya ini kan ada di tahanan di Makassar, ya kan? Nah, dia sedang menjalankan hukuman sebagai seorang terpidana. Nah, kita lihat rekam jejak orang ini jelek kayak begini, kok bisa dimenangkan di pengadilan? Saya juga bingung juga. Seorang narapidana bisa dimenangkan dengan mempunyai surat cuma hak pakai. Itu masalahnya. Makanya ada dugaan main mata antara eksekutor atau decision maker pemegang palu dengan Dede Stasno dan para pihak. Jadi dalam kasus ini ada kesalahan eksekusi juga ya? Kalau menurut kami ya ada kesalahan eksekusi karena sertifikat yang dibatalkan kan cuma 2.400 meter. Kenapa 5.000 yang dieksekusi? Mereka ukur dari mana? Ceritanya bagaimana sih? Kami nggak ngerti juga. Makanya selain nanti kami minta dieksaminasi putusan ini, tetapi kami juga mau minta supaya kami akan melaporkan ke Polda Jawa Barat juga. Kami akan laporkan pidananya gitu. Akan sampaikan kepada rekan-rekan wartawan nanti. Atalarik, saya sudah besarkan hati dia dan dia sekarang sudah move on lagi. Sejak pasca tanahnya waktu dieksekusi itu dia memang agak sedikit down, tapi setelah dia ketemu saya dengan Bang Fauka ini beliau dari mantan, beliau dekat beliau adalah orang dekatnya Pak Prabowo, Pak Presiden. Nah, beliau juga mendukung ini. Kenapa beliau mendukung? Karena beliau mendukung programnya Presiden, yaitu memberantas atau membasmi mafia tanah. Jadi beliau ex-Tim Mawar, orang dekatnya Pak Presiden juga, Pak Prabowo Subianto. Nah, beliau mau terlibat langsung karena apa? Karena ikut mau memberantas mafia-mafia tanah ini. Makanya kebetulan Atalarik juga dekat dengan beliau, jadi dia minta tolong beliau. Jadi makanya saya ada kerjasama bersama-sama dengan beliau untuk ya kita ikut, dia mau ikut juga membasmi para mafia tanah. Ya, pada saat Atalarik memang sempat down, tapi itu tadi, sekarang dia sudah move on ya. Nah, pada saat PN Cibinong mengeksekusi tanah itu memang penuh dengan kejanggalan. Kenapa? Itu kan harusnya setelah unmoneying itu kan surat pemberitahuan, teguran ke dia bahwa dalam jangka waktu sekian dia harus keluar berapa segala macam. Oke.
Setelah itu ada yang namanya rakor, rapat koordinasi. Hatta Larik harus dipanggil dulu dari pihak yang mau mengeksekusi, mereka rapat koordinasi bersama-sama, ada di pengadilan, dipanggil oleh pengadilan Cibinong, nanti ada polisi, ada tentara, Kodim atau Polres yang mereka minta bantuan, di situ bersama dulu, baru ada waktu yang sudah ditentukan tanggal berapa tapi ini tiba-tiba dadakan datang langsung main eksekusi aja gitu. Terus eksekusi juga sembarangan, mereka bingung mana objeknya yang mau dieksekusi. Akhirnya dihajar 5.000 meter persegi, 5.000 meter lebih persegi. Padahal putusan pengadilan yang dibatalkan sertifikat itu cuma 2.400. Gitu. Untuk kita mau lapor itu tadi, kita akan lapor ke Komisi Yudisial dan Dewan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung. Tetapi kami juga akan laporkan pidananya juga. Ada mediasi kedua lagi nggak bang? Mediasi kedua? Dari pihak tim lawyer lagi minta supaya kalau bisa kita minta ke hakim mediasi menghadirkan prinsipalnya yang sedang ditahan di pengadilan negeri tahanan di Makassar. Nah, hakim tadinya kan bilang dia udah meninggal, Toto bilang kemarin sidang hidup lagi, bangkit lagi dia. Mereka baru gali dia dari dalam kubur, makanya baru bangkit lagi. Oh, minta dari mereka lagi coba. Jadi hakim mediasi lagi mencoba untuk hadirkan dia, apakah dari dalam kubur atau dari dalam penjara, saya nggak tahu juga. Soalnya bilangnya udah meninggal, Toto masih hidup rupanya. Tarik hadir, tapi dari pihak lawan nggak hadir. Nah, makanya ya agak sedikit kecewa kalau bisa kan prinsipalnya hadir supaya bisa lebih terang benderang ya kalau mediasi begitu. Dia hadir, pasti Bang Hatta Lariknya datang karena dia prinsipalnya kan dia yang harus diperiksa. Lawyernya, tim penasihatnya, saya ketua timnya kebetulan, ketua tim pengacaranya. Jadi ya saya cuma mendampingi aja dan memberitahukan, mengarahkan, ya dia yang melapor. Tapi ini Namanya Bergen Verset, itu upaya hukum luar biasa. Yang mana ya pihak ketiga ini merasa bahwa putusan pengadilan sangat merugikan dia karena ada bagiannya dia di situ. Makanya dia menggugat. Tadi itu satu kesempatan bagi kami untuk bisa memiliki kembali aset itu. Ya, karena kalau misalnya gugatan dia dikabulkan, ya dia kan dengan Hatta Larik kan satu paket itu, belinya bersamaan di orang yang sama. Nah begitu. nggak ada hubungan keluarga kita merawat Larik sama kita Masih ada hubungan famili. Ya. Ngapain bang? Mungkin harapannya bang? Seperti apa bang dengan kasus ini? Harapan saya besok jangan lagi ada mafia tanah model seperti ini, dan tolonglah para hakim, Anda ini harus bertanggung jawab bukan saja kepada negara Republik Indonesia, tetapi terutama Anda ini pasti mati, pasti meninggal, ya, kembali ke rahmatullah, ya, bertanggung jawab kepada Tuhan. Ingat itu, kamu punya istri anak, jangan menculimi hak-hak orang, ya. Itu saja harapan saya supaya ada keadilan di Republik ini. Oke. artinya Optimis bahwa Bang Hatta Larik akan mengambil kembali asetnya. Saya kira itu. oke.